Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatillah Husnul Khotimah, NIM 2016 1037031137. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perencanaan strategis SITI pada Lembaga Informasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah secara garis besar penelitian ini dilatar belakangi karena masa berlaku blueprint tahun 2014 sampai 2018 sudah habis, maka perlu dibuat blueprint tahun 2020 sampai 2024. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana membangun perencanaan strategis sistem informasi yang mampu beradaptasi dan selaras dengan rencana strategis kampus, sehingga visi dan misi tujuan teknologi informasi Universitas Muhammadiyah Malang dapat tercapai. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu menghasilkan rekomendasi bagi lembaga Infokom UMM dalam pembuatan blueprint tahun 2020-2024. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya berlokasi di lembaga informasi dan komunikasi UMM. Tingkat keselarasan teknologi dan rencana strategis kampus mengacu pada metode work and paper sebagai metode utama dan kerangka kerja COVID-5. Kemudian, analisis perencanaan strategi sistem informasi dalam penelitian ini tidak mencakup pada rencana sumber daya manusia, anggaran, dan pengembangan jaringan. Kemudian, penelitian ini hanya rekomendasi untuk pembuatan blueprint tahun 2020-2024. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu pertama, perencanaan strategi sistem informasi dengan pendengaran work and paper, metodenya work and paper. Dalam penelitian ini menghasilkan dua hal terkait, yaitu membentukkan unit SITI dan pengembangan portofolio. Kemudian ada judul perencanaan strategis SITI perguruan tinggi menggunakan COVID-5, metode work and paper, dan COVID. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Universitas Airlangga semua aplikasi dapat diaplikasikan pada portofolio aplikasi, namun penerapannya belum sepenuhnya terrealisasi dengan baik. Kemudian ada Audit Information System Development Using COVID-5 Framework dengan metode COVID-5. Dengan hasil yang diketahui bahwa proses yang dilakukan dalam penyediaan layanan baru 2,67%, sehingga perlu adanya proses perubahan yang dicapai untuk mewujudkan layanan yang lebih baik. Kemudian ada yang keempat, perencanaan strategi sistem informasi pada perguruan tinggi, yaitu studi kasus Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan metode work and paper. Penelitian ini menggunakan Hasil dari penelitian ini mengadakan sebanyak 25 aplikasi. Kemudian ada penelitian penerapan tata kelola teknologi informasi pada perguruan tinggi menggunakan COVID, studi kasus Sitek Nusindo dengan COVID-5. Hasil dari penelitian ini masih berada di level 1, sehingga untuk mencapai proses rekomendasi berupa yaitu kebijakan dan prosedur pengelolaan data dan informasi. Kemudian ada alur penelitian dalam penelitian ini, itu judul literatur mencakup jurnal, artikel ilmiah, menganalisis dokumen, terus pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan kuesioner keempat biro di UMM, terus ketua Infokom dan teknisi Infokom. Kemudian ada pengolahan dan analisis data, yaitu menggunakan value chain, analisis PES, terus analisis kondisi SITI dengan SWOT, mengukur kematangan dengan COVID-5, strategi bisnis SITI, strategis manajemen, terus portofolio aplikasi. Kemudian yang terakhir berupa rekomendasi blueprint. Selanjutnya yaitu hasil analisis value chain. Terdapat dua aktivitas, yaitu aktivitas pendukung dan aktivitas utama. Aktivitas pendukung terdapat procurement, technology development, human research, dan frame infrastruktur. Kemudian ada aktivitas utama, yaitu inbound logistik, operation, outbound logistik, sales and service. Kemudian ada
nama aplikasi beserta unit pengelola. Nah, nama aplikasi ini didapat dari yang sebelumnya, yaitu dari analisis value chain. Terus nama aplikasinya terdapat SIM PPM yang terdapat di slide ini. Terus ada hasil analisis PES, yaitu kondisi eksternal dari Universitas Muhammadiyah Malang berupa hasil analisis politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Kemudian ada analisis SWOT. Analisis SWOT, kekuatan dan kelemahan didapat dari analisis internal dari universitas sendiri, kemudian peluang dan ancaman yaitu didapat dari analisis eksternal dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian ada hasil kuesioner Razarchat Kondisat ini yang dianalisis menggunakan COVID-5, yaitu menggunakan kuesioner. Kemudian kondisi saat ini pada proses EDM berada pada level 3,05, proses APO berada pada level 3,01, proses BAI pada 3,09, proses TI berada pada level 3,18, proses MEA berada pada 3,23. Kesimpulan dari grafik ini berarti proses TI dengan strategi bisnis telah dilakukan dan diintegrasikan. Kemudian ada pembahasan hasil kuesioner dengan fakta. Di sini ada perbedaan antara hasil kuesioner dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian pada domain EDM, fakta yang didukung yaitu masalah terkait sumber daya manusia itu masih minim. Terus ada domain EPO, berdasarkan fakta yaitu penempatan SDM tidak tepat mengenai pembagian tugas dan pengelolaan SDM belum optimal, baik operasional maupun manajerial. Kemudian ada domain BAI yang berdasarkan faktanya domain BAI telah dilakukan pemeliharaan dalam waktu tertentu setelah melakukan pengembangan aplikasi. Kemudian ada domain DSS. Berdasarkan faktanya, domain DSS telah dirancang untuk mengantisipasi pemulihan kerusakan, yaitu berupa tindakan preventif dan tindakan kuratif. Kemudian ada domain MEA. Berdasarkan fakta, domain MEA ini belum dinilai secara berkala. Kemudian ada analisis rekomendasi perbaikan. Analisis rekomendasi perbaikan ini didapatkan dari berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisis mengacu pada COVID-5 yang dihasilkan rekomendasi berupa yang terdapat di slide berikut ini. Nah, selanjutnya ada hasil perencanaan strategi sistem informasi, yaitu strategi bisnis, dapat diketahui pada tabel 4.2, yaitu penyampaian manfaat dari sistem informasi dapat direalisasi. Terus ada strategi TI, yaitu berdasarkan fakta yang ada, yaitu melakukan standarisasi hardware, software, dan aplikasi sehingga memudahkan maintenance. Kemudian ada strategi manajemen, yaitu berdasarkan fakta yang ada, analisisnya itu dapat menyelesaikan masalah sistem manajemen agar tersentralisasi. Terus masih minimnya pengetahuan teknologi informasi di setiap unit atau bagian. Kemudian ada portofolio aplikasi, di mana portofolio aplikasi ini, aplikasi-aplikasi ini didapat dari SIM yang sebelumnya yang udah dipaparkan. Kemudian ada strategis, pemetaan strategis, terus potensi pendukung operasional ini berdasarkan aplikasi-aplikasi mana saja yang membutuhkan strategis atau potensi tinggi dan pendukung bagi universitas. Kemudian yang terakhir ada rencana implementasi perencanaan strategi sistem inovasi, yaitu berupa rekomendasi BUPIN, yaitu
SIM PPM dapat dikerjakan pada tahun kedua. Adapun dalam proses pemilihan tahun ini berdasarkan yang sebelumnya yang di portofolio aplikasi, semisal PPM ada di potensi tinggi, maka dia akan ditaruh di tahun kedua. Semisal ada SIM PMB ada strategis itu akan yang sangat mengacu ke sangat berpengaruh perannya kepada universitas, maka ditaruh di pada tahun ke-1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.